Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D05 Manajemen Proyek Perangkat Lunak dengan anggota saya sendiri Monica Nadadavita, lalu ada Alexander dan juga Grady Meghananda. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemokan hasil revisi aplikasi kami yang bernama Sinta Store. Kami akan menjelaskan fitur-fitur yang sudah kami perbaiki yang sebelumnya sempat mengalami bug. Oke. Pertama, akan saya jelaskan untuk di sisi karyawan. Pertama, yaitu karyawan harus melakukan register terlebih dahulu. Contohnya, di sini, karyawan baru tersebut memilih username Sinta2. Dengan nama tokonya Sinta2 juga. Passwordnya bebas, mungkin yang gampang 1234567 Kita coba sign up. Oke, di sini setelah karyawan telah melakukan registrasi, maka akan diarahkan ke halaman login. Maka karyawan dapat mengisikan username yang tadi sudah dibuat dan password yang sama, lalu mengklik tombol login. Oke, dapat dilihat di sini, setelah karyawan berhasil untuk login, karyawan akan diarahkan di halaman catat terjual, yang mana di sini untuk nama, stok, dan jumlah terjualnya masih kosong, karena ini asumsinya karyawan merupakan pemilik dari toko baru yang belum ada produknya. Maka dari itu, karyawan dapat ngeklik tombol 3 garis di pojok kanan atas ini yang akan menampilkan sidebar di sebelah kiri, yang isinya ada catat terjual, restock barang, dan histori penjualan. Untuk saat ini, karyawan sedang berada di catat terjual, dan karena kita ingin merestock barang, maka karyawan dapat mengeklik tombol restock barang dan akan ditampilkan produk-produk yang ada di toko utama atau toko admin. Yang mana produk-produknya ada pop mie bakso, pop mie ayam, hingga teh tarik di sini dapat kita lihat. Untuk stoknya sendiri, defaultnya masih 0 karena karyawan tersebut belum melakukan restock sama sekali. Dan pada kolom jumlah ajuan ini dapat dilihat terdapat tombol tambah, lalu ada ini angka yang menunjukkan jumlah ajuan dan tombol kurang untuk mengurangi jumlah ajuan. Asumsi di sini karyawan ingin melakukan restock pop mie bakso ayam sebanyak 5 barang dan pop mie ayam sebanyak 5 barang juga. Dan juga Indomie Cup 1. Nah, di sini sebelum karyawan melakukan restock barang akan ditampilkan modal seperti ini, yaitu untuk mengkonfirmasi apakah nama beserta jumlah dari produk yang diinginkan sudah sesuai atau belum. Bila tidak, maka bisa diklik tidak. Bila iya, maka nanti akan dilanjutkan pada sisi admin. Maka di sini dapat kita lihat, kita klik iya. Oke, untuk selanjutnya, untuk proses restock selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alexander. Baik, selanjutnya adalah penjelasan lanjutan untuk fitur restock pada sisi admin. Pertama, kita akan login menggunakan akun admin terlebih dahulu. Dengan username admin dan password 1234568 yang telah ditentukan di awal. Akun admin telah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam database sehingga tidak diperlukan proses registrasi. Kemudian kita bisa masuk. Nah, setelah masuk, laman utama admin adalah daftar restock. Di sini kita dapat melihat daftar ajuan restock yang ada dan nama tokonya. Kemudian kita dapat menekan tombol lihat. Nah, di situ ada rincian ajuan yang baru saja kita masukkan. Ada pop mie bakso, pop mie ayam 5 dan Indomie Cup 1. Selanjutnya kita akan menyetujui ajuan tersebut dengan menekan tombol iya. Nah, setelah halaman ini muncul, seharusnya stok pada sisi karyawan telah bertambah. Saya akan kembalikan lagi kepada rekan saya Monica. Oke, baik.
Karena tadi dari admin sudah menyetujui ajuan restock dari toko Sinta 2, maka karyawan dapat mengeceknya pada halaman catat terjual. Nah, dapat kita lihat di sini di halaman catat terjual yang sebelumnya tadi kosong, sekarang sudah berisikan produk-produk yang tadi sudah diajukan restocknya. Ada Poppy bakso jumlahnya 5, Poppy ayam 5, dan Indomie Cup-nya 1. Dengan demikian, asumsi karyawan telah menjual 1 Poppy bakso, 1 Poppy ayam, dan 1 Indomie Cup. Maka karyawan dapat mengklik tombol catat terjual seperti berikut dan akan ditampilkan modal yang sama yang ditujukan untuk mengkonfirmasi apakah betul barang-barang berikut dengan jumlah berikut sudah terjual. Bila tidak, maka karyawan bisa mengklik tombol tidak. Bila iya, maka karyawan dapat mengklik tombol iya. Dan kita secara otomatis dapat melihat kalau kita refresh. Maaf. Di sini dapat kita lihat stoknya sudah berkurang. Yang tadinya awalnya 5 menjadi 4, lalu Indomie Cup yang tadi 1 stoknya sekarang berkurang menjadi 0. Lalu, kita dapat melihat di histori penjualan. Di histori penjualan ini akan mencatat semua riwayat penjualan yang sudah dilakukan di toko tersebut. Dalam kasus ini adalah Sinta 2, yang tadi sudah menjual Indomie Cup sebanyak 1, Poppy bakso sebanyak 1, begitu pula Poppy ayam sebanyak 1, dengan tanggal terjualnya yaitu pada hari ini, yaitu Kamis 29 Desember 2022. Selain itu, di sini ada fitur tambahan juga ya, di catat terjual. Karyawan dapat melakukan pencarian produk tertentu, semisal kalau ini produknya sudah sangat banyak dan karyawan ingin melakukan pencatatan penjualan pada produk tertentu tanpa harus mencari satu persatu, maka karyawan dapat mencarinya di sini. Misal di sini karyawan ingin mencari bakso gitu, maka di sini ada produk bakso akan ditampilkan dan sudah terfilter, produk yang kurang relevan lainnya akan dihilangkan. Oke. Untuk dari sisi karyawan, fitur-fiturnya sudah terjelaskan semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alexander untuk penjelasan fitur pada sisi admin. Baik, saya akan kembali melanjutkan penjelasan fitur-fitur pada sisi admin. Tadi kita sudah melihat mengenai fitur melihat daftar ajuan serta menyetujui ajuan. Kemudian kita akan ke fitur yang kedua yaitu melihat toko dan tambah karyawan. Di sini kita dapat melihat daftar toko yang ada beserta dengan logo hapus dan tambah karyawan. Contohnya untuk menghapus kita dapat menghapus toko Sinta 1 dengan cara menekan itu, kemudian iya. Kemudian setelah di refresh halamannya, toko tersebut tidak ada. Kemudian kita dapat menambahkan karyawan pada toko tertentu dengan cara menekan tombol tambah karyawan pada toko Sinta 2. Kemudian mengisi informasi mengenai karyawan. Contoh nama karyawannya adalah karyawan 1. Dia nomor teleponnya 08123445. Alamat Surabaya. Kemudian tombol tambah karyawan. Nah, setelah menambahkan ini kita dapat melihat karyawan telah ditambahkan pada fitur lihat karyawan. Nah, mungkin bisa scroll ke bawah. Di situ terdapat karyawan 1 yang berdomisili di Surabaya dengan nomor telepon tersebut. Kemudian selanjutnya adalah fitur laporan keuangan. Fitur ini berguna untuk melihat transaksi pada setiap toko dengan rekap harian, mingguan, dan bulanan. Dapat dilihat misal kita ingin melihat hasil penjualan Sinta 2, kita menekan Sinta 2, kemudian kita dapat mengkustomisasi harian, mingguan, dan bulanan. Tetapi karena masih ada satu transaksi dan dilakukan hari ini, maka harian, mingguan, dan bulanannya akan sama. Itu merupakan transaksi yang dilakukan tadi. Kemudian kita dapat menambahkan produk. Ini adalah fitur terakhir yang ada pada halaman admin. Di sini kita dapat menambahkan misalnya Coca-Cola.
dengan harga 5.000. Kemudian kita tekan tambah produk. Seharusnya produk tersebut dapat dilihat pada saat karyawan ingin melakukan restock. Terlihat bahwa Coca-Cola sudah ada. Baik, begitu untuk penjelasan mengenai aplikasi yang telah dikerjakan. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Grady. Baik, terima kasih Alex. Jadi kelompok kami telah melakukan demo web final dengan klien yang diadakan pada hari Selasa, 27 Desember 2022 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan di toko Sinta milik klien. Rapat dilaksanakan secara tatap muka dengan peserta yaitu yang pertama Helen selaku klien dan yang kedua Grady Megananda selaku perantara antara klien dan kelompok D05. Lalu topik agenda yang telah dibicarakan adalah demo aplikasi final atau demo web dengan klien. Lalu progres yang telah kami lakukan adalah menyelesaikan web Sinta Store yang mencakup menyelesaikan alur bug pada alur restock dan catat terjual. Lalu diskusi yang dilakukan dapat dilihat pada halaman selanjutnya. Oke. Yang pertama adalah menjelaskan mengenai penyelesaian bug alur restock dan catat terjual yang sudah fix. Lalu yang kedua, demo cara pembuatan akun, baik akun karyawan maupun manajer karyawan. Yang ketiga, demo fitur-fitur pada halaman karyawan yang mencakup ajukan restock, catat terjual, dan lihat riwayat penjual. Lalu poin yang keempat adalah demo fitur-fitur pada halaman manajer karyawan yang mencakup lihat ajuan restock, approve ajuan restock, tambahkan karyawan, hapus karyawan, tambahkan toko, hapus toko, dan lihat laporan keuangan. Lalu, untuk dokumentasinya, pertemuan dengan klien dapat dilihat pada halaman terakhir dokumen ini. Pada foto tersebut, klien sudah mencoba semua fitur pada web Sinta Store yang telah dibuat dan menyukainya. Oke, sekian demo revisi dari kelompok D05, kelas manajemen proyek perangkat lunak D. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.